nih ada kabar yang mungkin sangat relate untuk teman-teman yang suka teknologi. Investasi pada tenaga nuklir semakin marak diperbincangkan, khususnya setelah perusahaan kelas global mulai memikirkan hal ini. Ya, Google, Amazon, Microsoft, dan Meta adalah beberapa nama terkenal yang sedang menjajaki atau berinvestasi dalam proyek tenaga nuklir. Hal ini didorong oleh kebutuhan energi pusat data dan model artificial intelligence atau AI mereka. Michael Tyrrell, Direktur Senior Energi dan Iklim di Google, mengatakan tenaga nuklir memiliki banyak manfaat dan merupakan sumber listrik bebas karbon yang selalu tersedia dan dapat beroperasi sepanjang waktu sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Google mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan pengembang energi terbarukan Intersect Power dan dana investasi TPG Rise Climate untuk menghasilkan daya bebas karbon yang cukup untuk mengoperasikan beberapa pusat data berskala gigawatt. Secara keseluruhan investasi dalam energi terbarukan ini akan mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, Safrina, ternyata tidak hanya Google ya, Microsoft pun berupaya untuk mendorong teknologi nuklir dalam keperluannya terhadap AI. Proyek nuklir tercepat ini menjadi upaya Microsoft untuk menghidupkan kembali reaktor di Three Mile Island yang dijadwalkan beroperasi pada 2028. Jadi masih ada 3 tahun lagi ya, Safrina. Selain itu ada juga tech giant company Amazon, yang baru-baru ini juga dikabarkan membeli pusat data baru di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Susquehanna yang punya 2 reaktor. Amazon ingin meningkatkan jumlah listrik yang langsung mengalir dari pembangkit nuklir ke pusat data tersebut, tetapi Komisi Regulasi Energi Federal menolak perubahan itu. Nah, sementara itu Meta, perusahaan induk Facebook dan juga Instagram ini juga dilaporkan berencana membangun pusat data baru khusus untuk AI di dekat pembangkit nuklir yang ada. Jika Meta berhasil, itu akan menjadi perusahaan teknologi besar pertama yang menggunakan AI berbasis tenaga nuklir. Wah, jadi hemat energi harusnya ya, Safrina? Hemat energi harusnya, walaupun tentunya ada yang risiko yang muncul juga ya dengan adanya pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Tapi seperti kalau memiliki database yang memang luar biasa besar, kayaknya memang pembangkit listriknya memang harus yang tidak necessarily power plant lagi seperti yang ada sekarang gitu. Jadi memang nuklir necessary untuk mereka. Dan seiring dengan langkah cepat perusahaan teknologi seperti Google untuk memperkuat kemampuan AI mereka dengan gelombang pembangunan yang begitu besar, sehingga para ahli juga memperkirakan pusat data AI baru mungkin kekurangan daya nih pada 2027, Ana. Jadi hal ini tentunya memaksa perusahaan teknologi untuk berinvestasi dalam sumber energi baru, dan mungkin yang paling possible adalah pilihannya ya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, dari antara semua jenis EBT kenapa yang dipilih nuklir begitu, padahal yang lain kan juga sebenarnya banyak begitu. Apakah memang nuklir ini dipercaya untuk lebih hemat, jauh lebih hemat begitu, meskipun memang risikonya cukup besar juga begitu ya. Dan Safrina, kalau kita flashback sedikit, tenaga nuklir sebelumnya diabaikan karena ketakutan luas tentang risiko meltdown dan juga keselamatan serta informasi keliru yang memperbesar kekhawatiran tersebut. Sekarang para ahli memuji investasi terbaru di bidang teknologi ini sebagai awal dari kebangkitan nuklir yang dapat mempercepat transformasi energi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Mungkin udah ada psychological sentiment ya kalau ngelihat nuklir atau mendengar tentang nuklir itu, kita ingat jadi seperti apa namanya ya, Hiroshima, Nagasaki dan lain-lainnya yang memang somehow punya energi nuklir yang menyebabkan kehancuran banyak hal gitu ya, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah. Tapi lagi-lagi ini kembali lagi kepada pengawasan dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini, dan sepertinya kalau evaluasi dari para ahli, tenaga nuklir ini sebenarnya malah bisa menjadi solusi iklim untuk kebutuhan energi yang sangat besar instead of mungkin coal atau energi terbarukan lainnya. Karena pembangkit listrik tenaga nuklir ini bisa menghasilkan ratusan megawatt daya tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Tapi ini lagi-lagi sepertinya isu first world country gitu ya, dan sepertinya Indonesia sendiri belum ada arah ke sana. Jadi iya, apalagi Indonesia juga kita tahu rawan bencana ya, kalau energi nuklir ini belum dipikirkan masak-masak ketika terjadi gempa bumi misalnya, tentu dampaknya akan sangat masif begitu ya. Kita beralih ke informasi lainnya, Syafrina. Iya, mungkin kita ke informasi lainnya, yaitu Malaysia resmi menjadi negara pertama di dunia yang membolehkan pembayaran zakat menggunakan aset digital, termasuk uang kripto. CEO Pusat Pengumpulan Zakat Dewan Agama Islam Wilayah Federal, Datuk Abdul Hakim Amir Usman mengatakan, inisiatif ini bertujuan untuk mendidik umat Islam tentang kewajiban zakat mereka di era teknologi blockchain dan mata uang kripto. Dikutip dari New Straits Times, upaya inovatif oleh lembaga ini merupakan inisiatif terbaru untuk menyederhanakan pembayaran zakat.
Warga Malaysia dilaporkan memiliki aset digital senilai 16 miliar ringgit Malaysia yang wajib dizakati. Warga usia 18 hingga 34 tahun atau sekitar 54,2% dari total investor terlibat dalam dunia kripto. Ya sebenarnya keren juga ya, ini inovasi juga gitu dan patut diacungi jempol dalam hal ini. Jadi mungkin bisa lebih accessible dimanapun, bisa digunakan untuk bayar zakat dimanapun, makin banyak pilihan channelnya, makin mudah dilakukan kapan saja, dan diharapkan ya tentunya warga Malaysia bisa makin taat dan makin rajin gitu ya bayar zakat. Iya Safrina, sebenarnya saya tidak begitu mengerti bagaimana perhitungan pembayaran zakat. Tapi setahu saya kalau bayar zakat itu bukannya ada nilai tertentu begitu yang ditentukan ya. Dan kalau kita mengingat aset kripto ini kan sebenarnya fluktuatif. Lalu bagaimana supaya nilai yang dibayarkan ini bisa sesuai dengan aturan? Ya sebenarnya kalau zakat itu kembali lagi ke aturan-aturan yang ada di dalam agama ya 2,5% dari income kalau tidak salah. Tapi tentunya ya mengenai fluktuasi dari nilai uang kripto ini saya yakin pemerintah Malaysia sudah mempertimbangkan hal itu. Jadi bayar zakat dengan aset digital ini ternyata memakai aplikasi khusus nih ya di Malaysia. Namanya itu adalah sharelife.my. Yang punya teknologi blockchain seperti Solana dan Ethereum yang isinya tuh ribuan token. Dan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga yang tinggi, pembayar zakat harus mengubah token mereka menjadi stablecoin dulu. Contohnya USD Tether sebelum melakukan pembayaran dan dikonvert menjadi zakat. Wah, menarik ya, ternyata pakai aplikasi khusus. Tapi menurut saya ini lebih berani ya, bahkan lebih berani dari Arab Saudi yang sampai sekarang belum berani menggunakan uang kripto untuk kegiatan ibadah. Padahal kalau Arab Saudi melakukan mungkin ini dampaknya akan luar biasa untuk pergerakan kripto itu sendiri ya. Luar biasa sih. Tapi mungkin kembali lagi kepada infrastruktur atau sistem blockchain yang menjadi backup-nya gitu yang dibangun di Malaysia itu. Seberapa kuat, seberapa aman, dan seberapa luas jangkauannya. Dan kalau misalnya ternyata memang masyarakat Malaysia itu sudah sangat-sangat awam dengan penggunaan ini, ya sebenarnya bisa saja diaplikasikan tapi kembali lagi di-convert dulu menjadi stablecoin dalam bentuk USD atau real currency. Baik, gitu ya. tapi kalau mengacu dari informasi sebelumnya selain untuk alat pembayaran zakat, ternyata aset kripto ini juga jadi harta yang wajib kena zakat, begitu ya? Iya, seperti itu di Malaysia ya. Jadi data yang saya dapat nih ya, penghimpunan zakat aset digital di Malaysia tahun lalu meningkat tajam 73%. Artinya pemerintah Malaysia ini benar-benar serius menganggap aset kripto ini untuk digunakan dalam transaksi either zakat atau transaksi transaksional lainnya, pembayaran dan lain-lain. Jadi benar-benar digarap lah dengan baik penggunaannya. Tidak hanya untuk kebutuhan spekulasi atau investasi belaka. Gitu. Baik, Safrina, kalau soal ini mungkin saya lebih optimistis begitu ya kalau Indonesia mungkin kedepannya bisa meniru Malaysia dibandingkan dengan meniru menggunakan teknologi nuklir di informasi sebelumnya. Ya who knows ya, tapi kalau di Indonesia tentunya ada regulasi-regulasi MUI, fatwa MUI sampai saat ini fatwa dari MUI masih mengharamkan Bitcoin atau sejenisnya karena memang jenisnya dan sifatnya yang sangat-sangat spekulatif. Jadi ada unsur unsur goror dan tidak dapat digunakan sebagai bayaran zakat. Ada tertulis di Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat. Jadi kembali lagi kepada spekulatifnya ini sih yang mungkin masih agak dirasa tidak awam bagi orang Indonesia dan regulasi dari MUI menjelaskan seperti itu. Jadi memang sebenarnya Malaysia selangkah lebih maju dalam hal ini. Tapi dia lagi-lagi pakai backupnya itu tadi ya, converting ke stable coin gitu ya. Baik, dan memang kalau memang sudah tersangkut dengan agama nih artinya pembahasannya mungkin akan lebih dalam dan lebih lanjut lagi ke depannya. Lebih dalam, lebih lanjut, lebih subjektif juga gitu ya. Baik, kita akan beralih ke informasi lainnya. Kali ini kembali lagi dari dalam negeri. Pasca heboh Harvey Muiz divonis pidana 6,5 tahun usai terbukti bersalah merugikan negara 300 triliun rupiah. Kini publik digemparkan dengan status BPJS Harvey dan juga sang istri. Ya, pasangan pengusaha dan artis Harvey Muiz Sandra Dewi disorot lantaran keduanya diduga mendapatkan layanan BPJS Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, dalam sebuah tangkapan layar di media sosial X, terpampang dua nama yakni Harvey Muiz dan Sandra Dewi memiliki status aktif kelas 3. Keduanya tercatat memiliki status peserta berupa PBI yang dibiayai oleh APBD. BPJS Kesehatan pun buka suara soal hal ini. BPJS Kesehatan membenarkan bahwa Harvey Muiz dan Sandra Dewi memang masuk dalam segmen PBI APBD persis seperti yang heboh dibicarakan di media sosial. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menegaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan data dan memastikan Harvey dan Sandra masuk ke dalam segmen peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU pemerintah daerah DKI Jakarta. Dia pun menjelaskan PBI APBD adalah sebutan di nomenklatur lama untuk segmen peserta tersebut.
Ya, Rizky juga membenarkan Harvey dan Sandra masuk dalam segmen PBPU Pemda diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. BPJS Kesehatan juga menjelaskan lebih lanjut soal peserta PBPU Pemda, di mana segmen peserta ini isinya penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3. Pada segmen ini persyaratannya tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, melainkan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN dan bersedia diberikan hak kelas 3. Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBU Pemda ini sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Ini jadi lumayan viral di sosmed gitu ya, karena kenapa kok mereka mau menerima PBPU untuk hak kelas 3 gitu ya, dan lumayan banyak menimbulkan polemik tersendiri, dan netizen juga banyak juga nih yang kesel gitu ya, karena kan somehow mereka tuh appearance-nya di sosial media itu dengan segala privilege-nya dan segala hal yang mereka tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang ternyata menjadi salah satu liability-nya, yaitu adalah BPJS ini gitu ya, dan ini BPJS-nya adalah untuk hak kelas 3. Tapi kembali lagi gini deh, Ana, siapa yang sebenarnya salah gitu? Karena kan ini sebenarnya kenapa mereka bisa menerima PBPU ini adalah karena didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kok Pemda bisa miss gitu loh mengenai hal itu gitu. Baik, memang ini kalau kita lihat Safrina ya aneh sekali sih situasinya gitu. Apakah benar-benar mereka yang mendaftarkan tapi pengawasannya juga kurang artinya dari pemerintah daerah begitu ya. Dan apalagi kalau kita tahu segmen PBI atau PBPU ini kan buat yang tidak punya pekerjaan tetap atau yang penghasilannya rendah. Lalu bagaimana mereka bisa lolos? Nah, ini artinya Pemda atau Pemprov ini juga sistem verifikasinya mungkin harus ditinjau kembali. Apalagi ditempatkannya di kelas 3 yang merupakan kelas yang paling bawah begitu ya, Safrina. Iya, jadi nggak sinkron atau mungkin datanya kali ya kurang update gitu ya, atau kurang teliti atau apa. Tapi ini bukan sekali lagi loh ya masalah pendataan ini jadi masalah gitu ya dalam hal seperti ini pendataan BPJS. Karena tuh yang dirugikan tuh ya justru adalah orang-orang yang sebenarnya harusnya mendapatkan pelayanan PU atau PBI dengan baik, tapi justru malah tidak bisa mendapatkan hal ini gitu, tidak bisa mendapatkan hak ini dan malah diberikan kepada segmen kalangan yang sebenarnya jauh dari membutuhkan PBI dan PBPU. Jadi memang sangat disayangkan karena setahu saja untuk kategori PBI ini memang lebih dititikberatkan bagi orang yang jauh lebih membutuhkan gitu. Baik, memang mungkin inilah salah satunya kenapa masih terjadi polemik di dalam BPJS yang karena katanya tidak mencetak profit begitu atau memang tidak tepat sasaran begitu, karena mungkin jatuhnya kepada orang-orang yang tidak benar-benar membutuhkan begitu. Artinya ini juga menjadi kerugian untuk pemerintah, anggarannya tidak tepat sasaran. Padahal masih banyak orang-orang yang benar-benar membutuhkan tapi susah untuk dapat PBI ini. Nah, masalahnya kan lebih lagi ngambil hak orang yang benar-benar butuh ya. Tapi ini tentunya lagi-lagi ya dengan ada seperti ini bias banget gitu loh jadinya trust masyarakat kepada pemerintah, kepada mereka yang memberikan hak BPJS. Tapi juga di satu sisi bikin kesal juga gitu ya. Kenapa figur-figur yang seperti Harvey Muiz dan Sandra Dewi malah yang justru bisa mendapat hak untuk BPJS gitu. Iya, memang kalau kita melihat banyak yang berada di kampung begitu yang ternyata tidak benar-benar mampu, malah tidak masuk ke kriteria PBI, padahal benar-benar membutuhkan. Nah, jadi kita harapannya tentu ke depannya penerima BPU ini lebih akurat lagi-lagi kepada pendataan, karena biasanya kalau kita memang mendengar masalah-masalah administrasi yang ada di pemerintah, itu emang roots-nya dari pendataan yang kurang baik gitu ya. Dan lagi-lagi kalau misal pendataannya itu tidak sesuai, yang malah rugi itu selain negara yang memang alokasi anggarannya tidak sesuai, tapi lebih kepada orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Karena kalau program subsidi kayak gini nggak tepat sasaran ya rugi masyarakat kelas bawah, yang rugi negara juga, alokasi tidak baik, jadi ya kemana-mana. Jadi sebenarnya ini adalah PR lagi-lagi untuk pemerintah untuk mendata dengan baik administrasi, terutama untuk BPJS ini gitu ya. Baik, semoga ini menjadi sebuah cerminan ya untuk melihat seperti apa perbaikan yang perlu dilakukan di 2025.